Kita ke informasi yang pertama. Tentara Rusia dilaporkan makin melemah dalam operasi militernya di Ukraina. Terbaru, Moskow dikabarkan mengalami kekurangan personil militer. Seorang intelijen Amerika Serikat mengatakan Rusia sedang berusaha merekrut anggota layanan kontrak. Bahkan negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu juga membuka kemungkinan merekrut para narapidana yang telah dihukum untuk ikut perang. Pejabat tersebut menambahkan bahwa Rusia juga memaksa tentara yang terluka untuk masuk kembali ke pertempuran, termasuk memperoleh personel dari perusahaan keamanan swasta hingga memberi iming-iming bonus untuk wajib militer. Hingga saat ini Rusia belum mengungkapkan kerugian apapun dalam konflik tersebut sejak minggu-minggu pertama. Pihak Rusia hanya pernah memperbaharui data jumlah korban perang dari sisinya per Maret hingga 1.351 jiwa. Pekan ini Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim telah merebut kembali 4 desa di wilayah Kherson, selatan Ukraina yang awalnya diduduki Rusia. Berebutan ini dilakukan melalui operasi darat. Sementara itu pasukan Rusia juga disebut mundur di wilayah utama perang Ukraina bagian timur Donbas. Orang dalam militer mengatakan pasukan Kremlin sudah tidak memiliki tenaga untuk melanjutkan pertempuran. Kita ke informasi berikutnya. Kementerian Kominfo jadi nama terbaru yang diisukan mengalami kebocoran data. Dalam kabar yang tersebar di media sosial ada sebanyak 1,3 miliar data kartu registrasi SIM prabayar yang bocor. Kebocoran data tersebut diunggah oleh akun bernama Bjorka dalam forum Bridge.to. Data sebesar 87 GB tersebut diklaim berisi NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi. Pengamat keamanan siber dan chairman Lembaga Riset Siber Communication and Information System Security Research Center, Pratama Persada menjelaskan pengunggah data memberikan sampel sebanyak 1,5 juta data. Ia menjualnya senilai 700 juta rupiah dan menggunakan mata uang kripto. Sampel data tersebut telah dicek secara acak, yakni dengan melakukan panggilan kepada beberapa nomor. Hasilnya nomor tersebut aktif dan artinya 1,5 juta adalah data yang valid. Dihubungi terpisah pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya menjelaskan hal yang sama. Data nomor ponselnya benar dan telah dilakukan pengecekan. Sementara itu Kementerian Kominfo angkat bicara dan menegaskan bahwa sampel data yang tersebar tersebut bukan dari pihaknya. Selain itu, Kominfo juga menyatakan telah melakukan penelusuran internal terkait hal ini dan mengklaim tidak memiliki aplikasi menampung data registrasi prabayar dan pasca bayar. Sementara itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah membantah data registrasi berada di pihaknya. Di informasi berikutnya, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana menyampaikan jelang kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, antrean mengular masih terjadi di beberapa SPBU. Ketua Hiswana Migas DPD 3 Juan Tarigan menyebut saat ini telah terjadi panic buying di masyarakat. Hal tersebut seiring dengan banyaknya pejabat yang turut berkomentar mengenai rencana kenaikan harga BBM. Kondisi ini lantas membuat masyarakat berbondong-bondong menuju SPBU untuk segera mengisi BBM, sehingga berdampak pada antrean yang cukup panjang. Sementara untuk roda 4 juga terjadi antrean namun tidak separah kendaraan roda 2. Di tengah sistem pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar melalui aplikasi My Pertamina untuk jenis roda 4 yang sudah mulai berjalan. Lebih lanjut, Juan memastikan bahwa stok BBM di setiap SPBU per hari ini kondisinya masih aman. Namun demikian, dari sisi stok kuota secara nasional, ia memprediksi bahwa untuk BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang. Bahkan menurutnya pembatasan kuota untuk setiap SPBU sudah mulai dijalankan oleh Pertamina.
Seperti diketahui, hingga saat ini Presiden Joko Widodo memang masih belum mengumumkan apakah harga BBM jenis Pertalite dan solar subsidi akan mengalami kenaikan. Pemerintah dikabarkan masih menghitung dan mengkalkulasi dengan hati-hati terkait rencana kenaikan kedua jenis BBM tersebut. Di informasi yang terakhir, pemerintah berencana untuk mengubah skema penyaluran dana pensiun PNS. Sejumlah kalangan menilai satu hal yang pertama harus dilakukan pemerintah dalam mengubah skema pensiunan PNS adalah dengan menghapus pensiunan untuk para politikus di DPR dan MPR. Sejumlah pihak yang setuju agar pemerintah menghapus jatah pensiunan para anggota DPR dan MPR, diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 hingga 2019 Susi Pujiastuti. Kemudian Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005 hingga 2010 Muhammad Said Didu, hingga Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Direktur Indef Tauhid Ahmad menilai skema pensiunan PNS yang perlu direformasi adalah terkait birokrasi, salah satunya dengan mengurangi jumlah PNS. Dengan mengurangi jumlah PNS, maka keuangan negara tidak lagi terbebani dengan membayar pensiunan yang lebih besar. Adapun Kementerian Keuangan mencatat beban negara akibat skema pensiunan PNS, TNI hingga Polri nilainya mencapai 2.800 triliun rupiah.